Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reja Putra Andana. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah data mining, metode klasifikasi menggunakan rapid miner dalam membahas soal ujian, di mana ujian yang pertama itu pada intinya harus bisa poin pertama menjelaskan dari sistem perencanaan ini, dan yang kedua harus visualisasikan yang menggunakan aplikasi yang saya kuasai. Dalam soal ini saya mengangkat studi kasus klasifikasi prediksi gagal jantung menggunakan metode algoritma KNN ya. Langsung ke bagian soal yang pertama. Sistem perencanaan yang pertama di sini ada business understanding atau pemahaman bisnis. Pada penelitian ini saya bertujuan untuk menganalisis risiko dan pemetaan profil nasabah. Dan yang kedua, data understanding atau fase pemahaman data yang dilakukan analisis terhadap data yang telah ada untuk memahami variabel-variabel apa saja yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu proses data atau fase pemrosesan. Nah, pada data ini terlebih dahulu dilakukan processing untuk membersihkan data ya yang mau digunakan. Ada yang selanjutnya ada modeling. Proses pemodelan dilakukan dengan menggunakan 80% data untuk digunakan sebagai data training dan 20% sisanya digunakan untuk sebagai data testing. Lalu ada evaluasi. Setelah melakukan pemodelan, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan evaluasi pada model. Jika model memiliki akurasi yang tinggi, maka model tersebut siap digunakan. Nah, akan tetapi jika model menghasilkan akurasi yang rendah, maka proses modeling akan diulangi kembali ya. Untuk tahap selanjutnya ada deployment atau fase penyebaran. Nah, proses model yang sudah memiliki akurasi yang sangat tinggi, baik kemudian akan dideploy dan diimplementasikan untuk mendapatkan hasil analisis resiko dan pemetaan profil. Lanjut ke bagian nomor 2. Studi kasus nomor 2, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor 1 secara global ya. Mengambil sekitar 17.900.000 jiwa setiap tahunnya dan menyumbang 31% dari semua kematian di seluruh dunia. Gagal jantung adalah kejadian umum disebabkan oleh CDP, dan kumpulan data ini berisi dari 13 fitur yang digunakan memprediksi kematian akibat gagal jantung. Sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko perilaku seperti penggunaan tembakau, diet tidak sehat, dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan lainnya. Orang dengan penyakit kardiovaskular atau yang berada pada risiko kardiovaskular tinggi karena adanya satu atau lebih dari risiko seperti hipertensi, diabetes, hiperlipidemia, atau penyakit yang sudah lama. Memerlukan deteksi manajemen dini di mana model pembelajaran atau mesin dapat digunakan atau dapat sangat membantu. Nah, soal informasi dataset yang saya gunakan database besar yang berisi 299 baris dan kolom. Di sini saya menggunakan dataset dari kaggle.com. Data tersebut berisi kumpulan fitur yang digunakan untuk memprediksi kematian akibat serangan jantung. Variabel independen yang digunakan adalah fitur age, anemia, kreatin yang nanti akan saya bahas ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kira-kira kalau kurang terlihat, saya buka di sini aja ya. Nah, di sini ada age, anemia, kreatin, diabetes, ejection, high blood pressure, platelet, serum kreatin, serum sodium, sex, smoking, time, death event. Saya akan melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN ya. Cara kerjanya itu, algoritma KNN itu dimulai dengan start ya. Di sini langsung data input, yang dimana dimasukkan data yang digunakan. Data input ini data yang akan diolah akan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu masuk ke data pre-processing, membagi jadi dua data, di mana data testing dan data training. Nah, data testing adalah proses menguji model untuk menilai kinerjanya ya. Sedangkan data training adalah proses melatih model untuk proses data. Jika sudah dua-duanya, langsung selanjutnya ke pada penelitian ini saya menggunakan K-fold atau bisa disebut KNN klasifikasi K5.
kualifikasi ini proses membagi data dalam beberapa kategori tertentu langsung ke akurasi value ya. Setelah dihitung, pada bagian tersebut dapat melihat beberapa perhitungan akurasi yang ada di dalam data tersebut. Pada akurasi value ini akan dilihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan. Dan lanjut, selesai. Kita langsung ke implementasi Miner ya, langsung si datanya. Kita kita ke blind process. Nah, di sini pertama kita mencari CSF ya. CSP maksudnya, maaf typo. Karena ekstensinya file saya yang buat itu CSP. Cari file lokasinya, masukkan input. Ini terlihat semuanya. Kita klik next saja. Nah, pada bagian ini Latet ganti tipenya jadi kolaminal. Lanjut, yang ini jadi sama, serum juga jadi kolaminal. Integernya date event tipenya jadi boolean, dan jangan lupa role-nya juga ganti menjadi label. Oke, finish. Tahap selanjutnya kita split dulu datanya ya, menggunakan split data. Entry-nya itu kan 0,7, untuk data 70% itu jadi 0,7. Oke, belum itu lagi, ada entry juga ini untuk rasionya yang 30-nya. Ini artinya data yang mau diuji gitu. Tahap selanjutnya itu algoritmanya, masukkan juga KNN. Lalu jangan lupa modelnya, masukkan juga, dan performance klasifikasi masukkan juga. Langsung aja kita sambungin ya. Dan kita run. Gimana hasilnya? Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, di sini maka performance-nya kasus ini model KNN berhasil mengklasifikasikan sebesar 85,65%. Pada kesimpulan ini, yaitu kesimpulan berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN dianggap relatif cocok untuk digunakan dalam kasus klasifikasi prediksi gagal jantung ya. Nah, ini didukung oleh hasil pengujian performance yang mungkin menunjukkan tingkat akurasi tinggi 85,65%. Dan di sini juga algoritma KNN sangat berpengaruh pada dataset atau data training yang dimana untuk mencari klasifikasi prediksi gagal jantung dikarenakan semakin banyak. Nah, itulah penjelasan dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.